Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Hari ini siapa yang tidak masuk? 3 Bu. 3 orang. Siapa saja, Bagas? Abdurrahman Soleh, Heeh. Roisul Fatah, Heeh. Ahmad Marzuki. Ahmad Marzuki kenapa? Abdurrahman Soleh itu sakit Bu. Oh, sakit. Kalau Marzuki? Marzuki itu ada di Pulau Jawa Bu. Oh, ada di Pulau Jawa. Oke, terima kasih ya Bagas. Oke, sekarang sebelum kita mulai, Ibu tidak akan absen ya. Nanti absen itu berjalan karena ini kelas adalah kelasnya besar, maka nanti biar berjalan tanda tangan ya sesuai ini kebiasaan kita. Ibu akan mengenalkan materi kita adalah tentang materi problematika hukum keluarga. Ya, anak-anak itu karena ini pertemuan awal, maka Ibu akan setback kembali ke materi munakahah. Karena sebelum kita tahu problem-problem apa tentang hukum hukum keluarga Islam, kita harus tahu dulu apa cakupan hukum keluarga itu. Bahasan-bahasan yang ada di dalam hukum keluarga. Kemarin di dalam fikih munakahatnya, coba sebutkan Bagas, salah satu cakupan hukum keluarga itu apa saja Bagas? Cakupan hukum keluarga Islam, HKI ya, oke? HKI. Pertama apa Bagas? Hitbah Bu. Tentang hibah. Yang kedua apa, Maya? Pernikahan. Pernikahan. Terus yang ketiga apa, Ayu? Hak dan kewajiban suami istri, Bu. Hak dan kewajiban suami istri. Selanjutnya, monggo Aziza. Perceraian. 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 Ada lagi, Tauhid? Warisan. Warisan. Ada 5 bahasan dalam hukum keluarga Islam. Nah, di 5 bahasan ini akan mempunyai banyak problem-problemnya. Berarti problem-problemnya. Problematika itu apa? Masalah atau isu-isu kasus. Salah satunya coba kita klasifikasi. Coba Ahmad sebutkan salah satu kajian hibah itu. Ayo Ahmad, salah satu kajian hibah. Lamaran. Tentang lamaran. Terus yang kedua, Dila? Budaya lamaran di masyarakat. Budaya masyarakat. Ini lamaran apa ini? Ahmad? Kan banyak lamaran Ahmad. Lamaran dalam kajian literatur klasik. Kajian literatur klasik. Kalau yang ini, Dila? Budaya lamaran di masyarakat. Budaya lamaran di masyarakat. Terus selanjutnya ada lagi, siapa yang bisa? Coba ngacung. Coba ini Fawaid. Oh enggak, masih konteks ini hibah dulu. Ada 2 ya, berarti lamaran dalam versus literatur kitab-kitab klasik, dan 2 adalah lamaran atau hibah dalam budaya masyarakat Indonesia. Nah, lamaran pada budaya masyarakat Indonesia itu banyak.
Contohnya saja kawin lari. Kalau di Jawa Timur, kita kan orang Jawa Timur, kawin lari itu ada nggak di Banyuwangi? Ada, namanya kawin colong. Lah itu salah satunya. Nah, terus ada lagi ini budaya cakupan atau kajian pernikahan apa saja? Monggo intisal. Akad. Akad. Terus monggo lain sesudah akad? Siri. Pernikahan siri dan apa biasanya kalau itu? Mut'ah. Lah kalau kita bicara mut'ah ini sering terjadi ya, biasanya ada kontrak, kawin kontrak. Nah, ini dalam kajian literatur juga dalam kajian undang-undang, bolehkah pernikahan siri? Bolehkah pernikahan mut'ah? Terus selanjutnya apa lagi? Kasus perkawinan coba Maya. Wali nikah. Wali nikah. Persoalan wali nikah. Terus selanjutnya tentang hak dan kewajiban. Monggo Zida. Apa masalah yang biasanya untuk ini Zida? Hak dan kewajiban suami istri dalam literatur kitab klasik. Hak kewajiban suami istri literatur kitab klasik. Ini biasanya kalau yang menjadi problem apakah literatur yang sudah ada mempunyai relevansi dengan kondisi masyarakat sekarang. Itu yang menjadi problem yang harus dibahas oleh mahasiswa hukum keluarga Islam. Terus apa lagi? Coba Maya, apa lagi? Hak dan kewajiban dalam fenomena di masyarakat. Nah, hak kewajiban fenomena di masyarakat. Contohnya apa? Contohnya salah satunya tentang nafkah. Nafkah itu kewajiban siapa? Suami. Berarti laki-laki sekarang banyak enggak istri yang bekerja? Bahkan menjadi beban keluarga ada enggak? Nah, itu kita kaji di dalam literatur. Itu akan menjadi persoalan yang bisa kita bahas dalam problematika hukum keluarga. Begitu, oke. Terus setelah itu apa lagi? Aziza? Relasi suami istri. Relasi suami istri. Nah, kalau kita itu ya kita lihat ya. Coba misalkan relasi kalau dulu zaman dulu ya. Wong wedok iku kudu manut nonot nang para wong lanang. Kan begitu ya. Tapi saiki bisa nggak seperti itu? Enggak kan? Kita harus setara. Kalau kita belajar tentang fikih mubadalah, fikih kesetaraan, bahwa laki-laki dan perempuan itu sama, walaupun mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda. Itu kita kaji menjadi suatu problem dalam hukum keluarga Islam. Terus setelah itu adalah perceraian. Ya, perceraian. Bahasanya monggo Ahmad. Perceraian apa saja Ahmad? Talak atau dan hulu. Talak dan hulu. Bagas. Harta gono gini. Harta gono gini. Terus apa lagi Bagas? Hadona. Hadona. Ini masalah 3 masalah ini. Ada talak, ada hulu. Kalau talak biasanya dijatuhkan kepada siapa? Ada yang tahu? Monggo semuanya, ada yang mengacung? Talak itu biasanya diucapkan oleh siapa? Laki-laki. Laki-laki. Kalau hulu diucapkan oleh istri. Ya, ini dikaji setelah literatur. Bagaimana yang
diperbolehkan laki-laki. Apa laki-laki ku bisa dengan mudahnya mentalak istri, kan tidak ada aturannya secara literatur. Dan itu baca ya. Terus harta gonogini itu akan menjadi suatu kajian ya nak ya. Harta gonogini kajian bagaimana setelah pernikahan, bagaimana hak istri setelah bercerai dari suami, apakah harta itu akan dibagi dua atau dan lain sebagainya. Terus tentang warisan, apa saja masalah warisan? Coba Azizah, warisan apa saja? Waris dalam literasi kitab klasik. Waris dalam literasi kitab klasik. Terus yang kedua, Azizah? Waris dalam kebiasaan masyarakat. Waris dalam kebiasaan masyarakat. Nah, waris dalam kitab klasik itu kan sudah jelas ayatnya ada bahwa perempuan itu pembagiannya dapat berapa? Perempuan 1, laki-laki 2, 1 banding 2. Tapi di dalam budaya, realitas budaya masyarakat kita itu tidak, bahwa setara. Nih, misalkan orang tuanya, nih nak, kue tak kei 1 bagian rumah, 1 bagian sawah. Anak perempuannya sama. Nah, itu waris dalam konteks masyarakat budaya. Ini menjadi problematika di dalam beberapa yang menjadi problematika dalam hukum kita. Dari sini ada yang perlu ditanyakan? Oke, silakan. Nah, dalam proses ini apakah kita harus melalui hibah dulu, Bu? Apakah kalau langsung ke pernikahan itu diperbolehkan atau tidak? Terima kasih. Boleh langsung menikah, boleh tanpa hibah atau lamaran. Karena sebenarnya kalau di dalam kitab klasik itu, hibah itu kan ini kita ingin tahu bagaimana calon suami atau istri kita. Jadi nggak harus lamaran ala-ala Indonesia, lamaran dulu kan begitu kalau ala-ala Indonesia. Tapi hibah yang sebenarnya kita mengenal pasangan kita, entah itu melalui pengadek yang beturuna ya, arti pengadek kan? Iya. Pengadek atau langsung datang kepada orang tuanya. Nah, itu begitu. Sudah, guys? Nah, terima kasih anak-anak. Nanti ya tugas selanjutnya itu kita akan membedah mulai hibah dulu ya. Hibah dalam versus lamaran menurut literatur kitab-kitab klasik. Yang menjadi masalahnya kalian tugas kalian adalah mencari masalah. Gimana nih menurut kitab klasik, misalkan di dalam dalam kitab klasik bahwa boleh hibah itu menatap wajahnya, kan boleh kan di dalam kitab klasik. Ada juga yang ekstrim, boleh melihat seluruh anggota tubuhnya. Nah, itu kan menjadi masalah ya untuk budaya kita. Maka perlu kita kaji itu. Nanti pokoknya setiap mahasiswa akan baik nanti akan pembagian kelompok ya tugasnya, ketua kelas Bagas nanti bisa diatur ya nanti ya, nanti membagi yang mana nanti kitab apa yang dibahas secara masing-masing diatur oleh Bahas. Mungkin ini saja pertemuan dari Ibu. Kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga pertemuan ini diridhoi oleh Allah dan ilmu yang kita sampaikan barusan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Bi barokatil Fatihah. Ilaliko, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.